Baik, yang berikutnya saya mau tanya ini Mas. Ini tadi saya lihat nih, apa kan dua kali saya kesini. Itu bule-bule sampai antri ke depan terus. Alhamdulillah. Makanya saya bilang nggak salah nih. Anak saya juga cerita katanya US coffee sucks aja bilang gitu. Makanya begitu dengar dua kopi, wah itu enak tuh kata dia, dapat rekomendasi dari temennya Mas Indonesia. Gitu. Kemudian istri saya juga dapat rekomendasi kalau mau itu Instagramable katanya di dua kopi gitu. Jadi dan begitu saya datang ke sini, wah saya bilang luar biasa tuh. Saya lihat tadi antri sampai di depan, orang pada duduk bule-bule ini semua gitu ya. Nah itu gimana sih Mas, itu kopinya dari mana emang? Jangan-jangan kopi Indonesia nih jangan-jangan nih? Kopi Indonesia. Jadi memang tujuan kita dari awal itu, tujuan kami ini ingin memperkenalkan kopi Indonesia. Kenapa? Saya peminum kopi. Saya peminum kopi, tapi kadang suka greget karena kalau di Amerika saya hanya nemuin kopi itu kan, kalau kopi Sumatera semua udah pada kenal, gitu. Tapi juga saya nyobain yang di sini itu, saya juga sama-sama minum di Indonesia, juga minum kopi Sumatera. Kenapa yang di Indonesia tuh lebih enak daripada saya minum di sini ya, gitu kan, gitu. Nah, ditambah lagi kopi Sumatera itu pun juga kaya kan, daerahnya macam-macam gitu, dari mulai yang ada yang dengan brand itu ada Kerinci, kalau di utara lagi dari Aceh ada Aceh Gayo, itu kan banyak ya. Dan di sini tuh sebenarnya orang cuma taunya ya udah Sumatera, tapi juga yang disajikan itu tuh nggak semua tempat sih. Ada yang memang enak, nggak merata, tapi ada juga yang nggak terlalu enak gitu, biasa gitu. Sementara kalau saya ke Indonesia, minum Sumatera aja tuh udah, wah gila enak banget gitu kan. Belum lagi dari daerah lain, Jawa Barat, dari Bali, dari Flores, dari Sulawesi, itu kan kopi Indonesia tuh gila. Beneran enak Mas, dibandingin sama kopi sini ya? Enak. Ya sebenarnya gini, kalau di Amerika sendiri kan bukan penghasil kopi, tapi Amerika itu memang banyak, kalau lebih gampang menemukan kopi-kopi dari Amerika Latin ya, dari Latin, Amerika Selatan ya kan, kopi-kopi dari Brazil, dari El Salvador, kopi-kopi dari Kolombia, itu banyak di sini gitu. Tapi kalau di Indonesia itu memang masih bisa dihitung pakai jari, gitu, susah sekali. Nah, sementara itu tadi setiap kali di Indonesia kok bisa kopinya enak-enak banget, di sini tapi kurang, greget. Makanya aku sama Vivit, kita bertekad kita harus bawa kopi Indonesia ke sini, kita perkenalkan. Ini beneran kopi dari Indonesia? Dari Indonesia. Dikirim? Kita ngeberangkatin kopi dari Indonesia, alhamdulillah. Kita ada dari West Java. West Java juga ada beberapa kopi yang kita hadirkan di sini. Sumatera juga ada beberapa. Jadi hitungannya Mas Ivan sama Mbak Vivit impor gitu? Kita impor. Oh, jadi ekspor kalau gitu? Nah, kita kebetulan di sana para petani dengan... Iya, jadi kita kerjasama sama koperasi. Kalau untuk saat ini sih ada 2 koperasi yang kerjasama. Classic Beans itu kopi utama kita dari sana. Jadi dengan Classic Beans ini kita ada Sunda Aromanis, ada Sunda Gulali, Jawa Barat, ada Bali Inten Dewata, ada juga Flores, itu kami dari sana. Kemudian Aceh Gayo dengan Arinagata, itu kerjasama juga dengan roaster kami di sini. Mereka yang langsung melakukan kerjasama dengan koperasi di sana. Dengan Classic Beans itu kami yang langsung kerjasama dengan sana. Berarti kan kalau yang saya dengar, kalau yang orang pintar kopi itu katanya kopi itu jadi enak karena roastingnya ya? Itu juga, sebenarnya sih whole 9 yard ya kalau bicara kopi ya. Orang tuh awalnya tahu kopi itu hanya kafein, ya kan? Bukan minum kopi karena butuh kafein. Udah, rasanya ya udah, biasanya kalau yang grade-nya itu rendah, di roastnya juga kadang dark gitu. Pokoknya udah kopi. Itu yang udah terbiasa orang pada umumnya. Kemudian muncullah second wave, itu kopi menjadi gaya hidup, lifestyle. Dengan berbagai macam sirup, susu, namanya juga lebih keren-keren, dengan ice blend-nya dan lain-lain, second wave gitu. Ini biasanya yang dimulai dengan coffee chain yang besar ya, di mana-mana. Kemudian muncul third wave. Third wave itu kopinya lebih diperhatikan the whole 9 yard, dari mulai perkebunannya, sampai ke kesejahteraan petaninya, kemudian ke kesinambungan di alamnya itu sendiri gitu. Kemudian sampai ke grade kopinya. Grade kopinya itu masuk kategori specialty. Specialty itu berarti yang udah, ini kalau bicara singkatnya nih, skornya juga yang udah di atas 80, kalau dari sampai 100 gitu ya. Dari situ juga ada level-levelnya lagi, sampai ada cup of excellence dan lain-lain. Nah, itu yang selama ini kopi-kopi dari yang banyak di Amerika, sebelum kami buka ini, itu orang tahu specialty coffee dengan grade yang tinggi itu biasanya dari Ethiopia, sama dari Guatemala. Ya, dari Guatemala, dari El Salvador, terutama dari Ethiopia ya, banyak. Tapi Indonesia kan sebenarnya specialty coffee-nya tuh grade itu juga banyak banget, cup of excellence juga banyak, yang enak-enak banget, yang manis gitu. Nah, itulah makanya tekad kami memperkenalkan itu. Jadi awal-awalnya dulu kami ngebawa nih
Bareng waktu itu masih sama Aldi, sama ada Rian Wibawa tuh juga juara apa namanya? World Brew Championship. World Brew Championship di Indonesia, sama Omar, kami berdua. Ini kami nih milih nih bawa ke sini dan kami perkenalkan. Jadi kita tuh waktu awal-awalnya buka, orang tuh belum tahu kopi Indonesia yang enak. Itu kita bikin event di sini. Jadi kalau hari Minggu kita kopi tasting. Di kopi tasting itu, jadi kami di sini di meja di belakang tuh sebelum pandemi nih. Kita buka, kita gelar, kita seduh kopi. Terus orang kita ceritain sambil kita kasih lihat foto-fotonya, videonya gitu. Terus mereka cobain beberapa gitu. Sampai yang wow, iya ya. Nggak pakai gula, kok udah manis ya gitu. Nah, itu awalnya banget tuh kita perkenalkan satu persatu. Terus kami aktif ada event di KBRI waktu itu, ada paspor DC di mana kayak open dibukalah di KBRI gitu ya, orang bisa datang nyoba, kita juga buka meja di situ gitu, orang datang nyobain kopinya. Singkat cerita, setiap kali orang datang sini kita ceritain kopinya, kita ceritain gitu. Pada saat pandemi pun juga gitu, pada saat kita buka kita sistemnya online. Jadi misalnya waktu itu hari ini pas kita baru buka lagi nih, oke, kita bikin event nih. Kita waktu itu memperkenalkan kopi dari Kamojang, gitu. Yang mau 100 orang daftar, kita pakai Zoom, gitu. Oh, pada daftar, orang pada daftar. Terus kopinya itu kita kasih, dibagi-bagi. Kita kirim by post. Terus di jam yang dalam bentuk bubuk. Terserah mereka mau kita yang gilingin atau mereka akan ngegiling sendiri. Di rumah ada yang punya grinder. Jadi mereka daftar tuh register ke kita, ada 100 orang. Pada daftar, udah kita kirim. Bule semua. Bule semua. Yang daftar itu tuh dari ibaratnya from West Coast to East Coast. Oh iya. Dan itu itu pada saat pandemi loh. Pada saat pandemi. Jadi barista kami di rumahnya, kami di rumah masing-masing, mereka di rumah masing-masing. Terus kita kasih tutorial, kita kirim kopinya ke rumah mereka masing-masing, dan ini thanks to Yelp. Iya, gitu. Jadi disebar. Terus barista kami di sini ngasih tahu cara bikin kopi yang enak. Oke. Udah semua pada megang kan, kopi Kamojang kan? Iya. Oh, jadi pakai Zoom tuh? Iya. Nah, sebelum diseduh, nih lihat dulu video presentasinya. Kita puterin videonya. Gitu. Jadi waktu itu Aldi itu partner kami di sana itu dia karena pas pada pandemi kan kita nggak bisa pulang kan. Jadi dia tuh waktu itu yang ngevideoin perkebunan-perkebunannya, ngobrol dengan dari Classic Beans dengan petaninya gitu. Kita puter presentasi videonya. Jadi mereka udah nonton, oh asik juga. Nah, kan udah tahu kan dari mana kopinya yang kamu pegang ini kan, gitu udah kenal sama petaninya kan. Yuk sekarang kita seduh, caranya yang bener. Nah, barista kita ngajarin, caranya gini ya untuk bikin ice coffee yang enak gitu. Nah dari situ akhirnya terus orang semakin kenal. Akhirnya alhamdulillah orang datang ke toko kami itu mereka untuk yang penggila kopi banget ya, itu udah bisa nyebut. Ya, emang Sundaro manis. Ini sampai sekarang nih, kalau tadi pas lagi kita buka ya, kalau nongkrong di sini nih, udah jelas. Gulali, ini Sunda Gulali gitu. Terus, ya? Ya udah kayak kan gitu. Bali gitu. Kan Sundaro manis, Sundaro manis belum, masih di jalan saya bilang. Karena kita lagi berangkat nih, lagi di laut. Oke gitu. Dan alhamdulillah itu datang dari apalagi weekend dari West Coast, dari California, dari Florida, itu mereka datang gitu untuk. Iya, banget. Terus mereka juga benar-benar jadi what we try to do pada saat COVID itu, kita memberikan kisah atau cerita as if we're giving an experience from the farm to your cup experience gitu. So we are responsible. Seneng sih mereka gitu ya. Seneng, orang sini seneng. Jadi orang Amerika itu gitu ya? bukan, jadi gini, kalau di Indonesia bisa dibilang what moves people's feet, what moves customers' feet adalah influencer, Instagram, apa segala macam posting. Kalau di sini benar-benar organic reviews. Jadi kalau mau tahu tentang kita, sebenarnya we don't have to say a lot. Silahkan lihat aja di Google, 2DC Coffee atau di Yelp. Di situ berbagai macam review tentang kita dan yang menggerakkan orang dari berbagai negara bagian di Amerika ke sini. I saw you on Yelp, I saw your reviews on Google, I saw your reviews on Yelp. Semuanya organik. Pada saat pandemi Mas, kami tidak mempunyai budget buat operasional aja tuh kayaknya megap-megap gitu ya, marketing boro-boro, advertising boro-boro, tapi alhamdulillah everything was done by the customers organically. Jadi mereka benar-benar datang ke sini. Saya bilang sama tim saya, we only have 2. Modal kita cuma 2, yaitu produk dan customer service. Just be very consistent in those,
giving, being humble, apa namanya, kindness. We're not here to be the us, which is best, greatest, us. No, we're here just to make our customers happy, our customers smile, and that's it. Dengan kita melakukan hal itu aja, itu akan menjadi sales turn around secara organik, dan itu yang membuat mereka kembali lagi. Jujur, salah satu justifikasi saya ke landlord kan pada saat pandemi kan kita dealing with so many parties kan, sama vendor, sama landlord, dan salah satunya sama landlord, how we can maintain this place gitu. Salah satu our leverage untuk tetap lo please give us kelonggaran, give us an opportunity to stay and operate gitu. Salah satunya adalah apa? We are confident with our product. We're confident, product means Indonesian beans ya. We are confident with our team and our service gitu. Let us prove to you bahwa kita bisa menjadi brand yang top of mind. Ibaratnya brand yang orang di DC kopi, best coffee in DC, kita muncul. Karena apa? We believe that the pandemic will end. Kalau kita tutup sekarang, gulung tikar seperti coffee shop yang lain di DC seperti ini, karena we can't pay rent, aku bilang gitu, kita pada saat pandemi selesai, kita akan mulai dari nol dan akan susah menggandeng dan merangkul semua customer yang udah kita bangun pada saat kita buka di awal. So let us stay open, operating on a bare minimum, aku bilang gitu. Tapi kita tetap buka, tetap ada. Kenapa? Agar mereka tahu our presence is consistent and they can rely on us for caffeine. That's it, gitu. Jadi kita terus, meskipun waktu itu sempat buka sampai jam 12 doang, buka sampai jam 1 doang, hanya pick up doang, semuanya, tapi tetap kita buka. Kenapa? Biar orang itu ngerasa, oh, DC is always there for me when I need caffeine gitu. And that just proves everything right now gitu. Jadi dengan kita stay open all the way throughout COVID, tutupnya cuma pada saat kita diwajibkan tutup oleh Pemkot DC, itu benar-benar membuat kita, alhamdulillah, kalau orang dari luar kota nge-search best coffee in DC, kita muncul. Dan dengan munculnya itu, mereka jadi mau kerjasama dengan kita untuk kita ada di event mereka, kita catering, kita supply segala macam. Jadi menciptakan lini bisnis yang lain selain tempat ini berdasarkan customer reviews yang secara organik naik di Google pada saat mereka ngelihat coffee in DC gitu. That was our goal, that was our aim gitu. Dan saat itu pada saat customer nggak bisa datang ke kita datang ke customer. Because customers can come to us, we come Saya to sampai them. merinding. Jadi aku mau bayangin kondisi waktu itu terus gimana Pada saat istilahnya tadi sempat cerita sih sebenarnya sama. Jadi aku sama Vivit itu pada saat tutup semua, customer nggak ada yang datang, pada saat buka pun di sini masih sepi kayak kota mati. Aku sama Vivit tuh kita bener-bener we have to do something. Jelasin dulu. Building di sini dulu 100% capacity, pada saat COVID itu only 5 to 10% capacity for almost 2 years maximum. Jadi ini gedung kosong. Ini jalanan ini kosong. Nah, sementara daerah orang kan stay di daerah perumahan. Jadi aku sama Vivit itu waktu itu kita berdua sama satu head barista kita, we have to do something. Akhirnya kita meng-create lah botol. Kita bikin minuman botol. Dan botolnya itu pun karena mereka nggak bisa datang ke sini, aku sama Vivit tuh kemana-mana kita delivery online sama buka tenda. Kita buka tenda di parkiran lah, terus ada toko juga di Virginia gitu ya, punya toko antik. Kita ke sana, terus ada dikasih kesempatan sama mereka. Ya udahlah, ibaratnya kayak buka lapak boleh gitu. Kita buka lapak, kita perkenalkan. Ada foto-fotonya tuh, mau videonya. Kita jualan tuh di pinggir jalan. Terus ada event apa, kita kerjasama. Kita mau nih, kita jualan. Ya udah boleh. Ada waktu itu nobar di dalam mobil gitu ya. Kita buka juga tenda di situ, berdua aja nih jualan gitu. Jadi konsepnya because customers can come to us, we come to them. Gitu. Nah, jadi salah satunya this place, we have to utilize it for something. Akhirnya tempat ini kita bikin lab, pabrik buka bikin botol. Nah, alhamdulillah dari situ, dari kita jualan botol di pinggir jalan, akhirnya pada saat kondisi sudah semakin membaik, toko udah mulai datang. Nah, kita pun juga orang makin tahu, akhirnya dari kita jualan botol, alhamdulillah, terus ada rezeki kita beli mesin kecil, satu waktu itu ya, itu juga dari Facebook Market tuh, kita mesin espresso kecil, karena yang tadinya, jadi kalau di luar tuh yang tadinya cuma hanya botol, ini kita bisa lah ada espresso base gitu kan. Ya di luar itu. Di luar itu, kayak booth gitu. Kayak booth. Tenda mas, tenda. Sampai akhirnya alhamdulillah pada saat sekarang udah everything udah normal, toko udah jalan. Nah, sekarang kita udah punya divisi mobile dengan mesin yang lebih proper, lebih komplit setnya.
Alhamdulillah kita rutin kita di eventnya Google. Kemudian juga ada kemarin Microsoft Partner Summit, kita juga di situ. Terus insya Allah nanti kita juga ada event bersama dengan Smithsonian Museum. Smithsonian Museum ini. Iya, mereka kasih di lobbynya, mereka kasih. Kita Ya, ini di Asian, jadi sebelahnya ada castle di Smithsonian, kita persis di sebelahnya. Jadi they're celebrating their Centennial Festival, which is 100th year anniversary. Terus ada berbagai negara di situ, kita mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Dan itu pertama kali tuh Kopi Indonesia masuk ke dalam, bukan di luar loh, di lobbynya kita dikasih bar. Oh ya? Coffee bar. Alhamdulillah gitu. Jadi itu dari tadi gitu, pokoknya udah jangan pernah nyerah aja. Mereka taunya sebenarnya dari mana? Dari reviews dari Google, Mas. Sama mereka datang. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Alhamdulillah. Jadi gini, intinya gini. Jadi pada saat COVID, we did anything we could just to stay open meskipun it was at a bare minimum. Makanya kita bikin a mini version of this bar, dibikin mobile kemana-mana kita gitu. Nah terus habis itu orang dan kita pikir ini untuk ganjelan tok. Akhirnya sekarang kita alhamdulillah udah mulai kelabakan karena kantor-kantor yang udah mulai buka, mereka ingin nge-serve si karyawannya kan gitu. Jadi kita udah di-hire dari from Fannie Mae, terus abis itu Google, terus abis itu Louis Vuitton, terus Opening waktu itu Crate and Barrel. Terus kemarin kita apalagi sih, aku sampai lupa deh, from CNBC dari New York. CNBC. Terus mereka jadi terus yang tadinya mereka itu bikin event di hotel. Terus habis itu kliennya sebut A gitu ya. Mereka itu pengen kopi gitu, tapi kita nggak mau kopi hotel we don't want coffee from your hotel gitu. Kita mau ngambil vendor dari luar. Hotel itu kan strict banget ya, apalagi hotel-hotel chain seperti Marriott, terus Hyatt gitu. Tapi karena si klien itu minta kita yang datang, kalau bukan 2 DC yang operate di sini dan kita dapat hotel dari kamu, kita pindah hotel, pindah event. Akhirnya ada dikasih gitu ya. Kita dua hari kita bisa serve up to like 100 cup, 1000 cup, dan pada saat annual meeting G20 IMF kita 4 hari di situ buka. We were serving leaders from around the world. Wow. That was like gitu banget, tapi alhamdulillah Kopi Indonesia itu benar-benar diapresiasi melalui platform itu. Dan sebentar lagi kita di Smithsonian, di situ kami akan bukan hanya buka, tapi kita akan sharing berbagai macam hal. Kita akan kasih foto para petaninya, kita kasih foto. Jadi itu mereka yang minta. Tolong dong siapin materi-materinya juga. Jadi our goal benar-benar ingin memberikan panggung untuk para petani UMKM, terutama koperasi yang kerjasama dengan kami, yaitu Classic Beans di Garut. Memberikan mereka platform itu, insya Allah perlahan-lahan udah mulai kelihatan gitu. Jadi what we showcase, we're just a bridge. What we showcase is their hard work gitu. Di sini kita olah lagi. Iya. Kita sih nggak ada apa-apanya. Kita nggak akan jadi kalau nggak ada para petani dan juga koperasi di Indonesia. Kita nggak. Dan di sini orang itu tuh sangat appreciate yang namanya the story behind the beans, the story behind the product. Salah satunya adalah misalkan itu kita lihat kerjasama waktu itu kita dengan Ayu Larasati. Kita nggak untuk mugs gitu ya, untuk si seramik pada saat holiday season mereka selalu minta merchandise. Itu kita ceritain, dan Ayu Larasati itu siapa? She's also a female owned business owner in Indonesia. Backgroundnya dia apa gitu. So if you package your product with a human element, it'll touch so many hearts. So anything that comes from the heart will touch the heart of others, dan itu menjadi kunci kita di awal. Passion, terus abis itu ingin membagi apa yang kita merasa bangga from our background gitu. Dan terutama kita semua kan Sunda maksudnya ini, dan kita senang banget pada saat kita harus cerita tentang Sunda Aromanis, Garut, Gunung Puntang. Kita ketemu dengan para petaninya gitu. Sometimes they even want to know gimana sih aku ngomong terima kasih, atau gimana sih kita ngomong apa kabar dalam bahasa Indonesia. Dulu kita punya Indonesian Conversation Table. Setiap hari Minggu dan rame. Orang datang daftar untuk minum kopi dan belajar bahasa Indonesia di belakang. Jadi Indonesian people karena kopi itu ya. Karena kopi. Coffee connect people. Coffee connects people. Jadi kita tuh seneng bisa banget. Bisa jadi tagline tuh, Coffee Connect. Di website kita itu Coffee Connects People. Oh gitu. Coffee Connects People. So itu dia sih. Jadi dengan kopi, alhamdulillah kerja keras para petani, para UMKM di Indonesia, kita berada di sini sebenarnya kita cuma panggung aja sih. Maksudnya kita hanya jembatan agar mereka juga bisa showcase. Kebetulan kami yang di sini, kebetulan kami yang punya fasilitasnya,
ya kita bawa semuanya ke Wah, sini luar insyaallah. biasa. Perlahan-lahan masih belajar Mas. Insya Allah. Ini juga masih belajar sih, kita masih belajar jatuh bangun. Oh ini bener nih, seneng bener, luar biasa. Jadi semangat bener. Ya. Nah yang terakhir mungkin Mbak Vivit, Mas Irfan, kalau apa kira-kira mungkin ada semacam wejangan nasihat kepada teman-teman yang di Indonesia UKM atau kawan-kawan nanti kan yang nonton kan juga para diaspora ya, begitu gimana ini terus kemudian juga kedepannya ini dua DC ini mau gimana rencananya mungkin kalau boleh sebagai closing ini. Sebenarnya sebelumnya kita juga mau bilang bahwa bukan kita aja loh, diaspora Indonesia yang udah sukses luar biasa tuh banyak. Malah kita East banyak Coast belajar to juga. West Coast, kita banyak belajar, apalagi Irfan dengan Profesor Irfan juga masih di broadcast, ketemu gitu ya, saling ngobrol, oh itu luar biasa banyak sekali. Intinya jangan takut melangkah ke area di luar zona nyaman. Itu yang paling penting. Apalagi habis itu kena pandemi udah gak nyaman. Udah gak nyaman banget. Setiap ketemu tembok pasti ada jalan lain. Aku selalu ingat banget kata-kata ibuku gitu ya, dan ibuku suka ngomel kalau aku bilang mentok. Dia selalu bilang alternate thinking dong, selalu gitu. Wow. So that is why that is what became my bisa dibilang pecut aku di sini adalah selalu alternate thinking. Mentok ngomong, mentok nanya, mentok belajar, mentok jatuh bangun lagi. Jangan pernah tiba-tiba nyerah terus udah nggak bisa, nggak mungkin deh, ini this is out of my league, ini bukan battleku. Nggak, everything is your battle as long as you want to have the strategy. Kayak waktu urusan plumbing waktu itu di sini I have zero knowledge about plumbing. Tapi pada saat itu sempat ada sedikit tertunda. Iya, pipa-pipa air. Ledang itu kan waktu itu kami sempat gemes karena ini kok lama banget ya. Saya samperin, I have zero knowledge about plumbing, tapi saya samperin, saya bertanya, akhirnya dia bilang oke, saya bantu, izinnya dari yang seharusnya 1 bulan, 1 minggu beres. Gitu, karena benar-benar I ask. Jadi di sini jangan lupa, jangan takut bertanya, tapi satu lagi, jangan pernah menyerah dengan urusan. Jadi if you wanna grow, you have to go with the flow. You wanna grow, you have to go with the flow. What is the flow? The flow is actually semua hal-hal yang meticulous, detail yang dibutuhkan agar kita jejak dan kuat akarnya, terutama kalau kita berada di battle yang bukan di zona nyaman kita. Contoh, wah gila di sini untuk megang makanan aja harus sekolah dulu, food handling, harus ada sertifikat, harus ada permit, do it. Iya, gitu ya. lakuin. Nggak bisa nyogok aja, no. Gitu. Ikutin prosedurnya. Ikutin semuanya. Ada license, ada permit. Wah formnya gila tebel banget. Suruh orang aja, jangan suruh satu orang. persatu aja ikutin, kerjain ya pelan. Karena iya, jadi jangan malas dan jangan berhenti di tengah jalan karena ngerasa enggak, karena juga ribet nih malas. Ribet banget. Karena juga kalau perpatokan kami sih gitu ya, karena sebagai muslim juga gitu, ya berpatokan juga bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang gitu kan, kaumnya jika tidak merubah sendiri. Artinya ya itu kan intinya kuncinya adalah ya ikhtiar dong gitu kan ya. Jadi ikhtiar sambil doa udah pasti gitu. Tapi terus ikhtiar dan ya itu tadi gitu. Jalanin aja satu persatu. Kadang juga saya suka tiba yang udah ada masa yang udah capek, tapi Vivit ngingetin gitu kan ya. Begitu pula kebalikannya. Jadi ya itu saling mengingatkan dan saling berjalan. Karena sering banget Mas di masa pandemi tuh titik dimana kita mau tutup aja lah, give up aja, aduh udah sering banget. Tapi tiba-tiba there's always a way. Ya itu karena selama kita mau selama kita mau nggak males, itu selalu ada jalan. Terus selama kita, kadang kita kan karena kita tinggal, bisa dibilang kan half of our lives itu kan di Indonesia yang semuanya serba ada, tinggal minta tolong orang, misalkan gitu ya. Di sini nggak bisa. Di sini nggak bisa. Jadi jangan sangka kita punya owner nih gitu ya. Oh no, kita juga we collect dust from the floor gitu. Kita juga bersihin. Lihat kok apa saya ini, Mbak Vivi sama Evan serve sendiri, ini sendiri. Kita bersihin WC juga gitu. Jadi di Amerika tuh bukan menjadi di Amerika tinggal angkang jauh dari start itu. dari situ gitu. Plus sama mindsetnya. Mentality-nya dari situ. Terus sama juga apapun yang mau ditekunin, ini juga sedikit gitu ya.
Ya. kita juga harus belajar. Ya. Pelajarin, walaupun wah tapi bukan ahlinya saya nih. Bener, memang ada ahlinya pasti. Kayak kita head barista kita tuh jagoan banget, namanya Josue ya. Jagoan banget, tapi saya belajar. Kenapa? Kalau sampai ada apa-apa mentok, paling nggak kita masih bisa untuk survive dan melakukan itu sendiri gitu. Jadi dan satu hal yang penting banget sih yang saya rasa ini harus menjadi, bukan saya anjurkan, tapi harus menjadi, you have to take care of your team. Take care of your team inside out gitu. Sekarang talent is rare to find, paling penting. Loyalty is very rare to find as well gitu. Kita bisa sampai titik di sini. Saya sama Irfan Senin sampai Jumat bisa kita lepas dengan sebuah tim yang solid itu karena kita merasa once we take care of others, they take care of us. Gitu. Jadi intinya adalah take care of your team. Jangan anggap mereka karyawan, mereka adalah sesuatu yang kerja buat kita, betul secara prinsip gitu. But if you don't take care of them, hawanya, vibe yang bisa diciptakan, kehangatan yang bisa diciptakan, kalau bukan kita ciptakan dari balik bar, itu tidak akan ibaratnya vibrasi atau nembus ke orang. Jadi saya selalu bilang juga, if you're in a bad mood, mendingan ke belakang ngobrol sama saya, ada masalah apa gitu, atau reach out ke saya, atau do anything that makes you feel better gitu. Senyum itu nomor satu. Kenapa? Karena kita itu bukan hanya produk Indonesia, kehangatan, terus hospitality, that has to be reflected as well gitu. And you can't fake it, you know, gitu. You really have to take care of them benar-benar from A to Z gitu. Jadi lagi-lagi mentality, mindset yang punya karyawan banyak apa segala macam, memang mungkin bisa gitu ya. But if you can't take care of them, better keep your circle small, but berkualitas. They are people who are satisfied, keluarga, solid, keluarga. Of course kita akan ada disagreement, discussion segala macam, tapi itu adalah sesuatu yang fitrah dan membangun. Jangan sampai mereka tiba-tiba mentok, mereka keluar, tiba-tiba mentok mereka keluar gitu. Karena di Amerika itu, mungkin di Indonesia mudah gitu ya, lahan pekerjaan banyak. Maybe I'm not sure. Aku nggak mau ngomong sesuatu yang aku nggak ada di sana gitu, tapi bisa dibilang di sini kenapa kita bukanya sampai jam 3 doang, karena we're short staff, belum dapat orang. Gitu. Nah, teman datang di Indonesia, lo cepet banget sih kafe tutup. Pertama gue coffee shop, gue bilang gitu. Coffee shop itu orang cuma butuh kafe let's say sampai jam 5 gitu ya. Kalau orang Amerika nggak kayak orang Indonesia bisa sampai jam 12 malam. Nongkrong gitu. Kalau di sini no, they grab and go, function. Mereka caffeine sudah terpenuhi, that's it, I'm done. Lunch, breakfast terpenuhi, I'm done. Sering banget kalau kesini pagi-pagi gitu ya, itu bisa lah mereka grab and go cepat aja, quick gitu. They're in a meeting, done gitu. Jadi lebih ke fulfilling their needs. Nah, kenapa nggak sampai jam 3 sih? Kenapa nggak jam 9? Buat apa orang diisi juga jam 5 udah sepi gitu kan? Itu satu. Terus kedua, we're short staff. Gitu. Short staff, issues logistics, supply, short staff itu adalah udah sesuatu yang umum di masa COVID until now. Gitu. Kalau tiba-tiba kita nggak ada sesuatu karena belum nyampe dari mana produknya, ya udah, we just have to deal with it. So and be prepared to be flexible, be prepared to always. Jadi gini, if you're an entrepreneur, your job every single day is a problem solver. Udah. That's it. Nah, dan terakhir, kalau ini dua di sini mau gimana? Ini kayaknya bisa-bisa nanti mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi national chain di coffee ini nih. Insya Allah ya. Insya Allah sih memang kita kalau memang Allah mengizinkan, kita ke arah sana, berusaha untuk melebarkan dua DC ini supaya bisa lebih banyak memberikan manfaat ke orang banyak juga, dan juga memberikan panggung lebih besar lagi juga buat produk-produk dari Indonesia gitu. Jadi itu sih tujuannya, tapi satu persatu kita lagi jalanin sekarang. Insya Allah sih. Mudah-mudahan kita mohon doanya, mohon supportnya. Kami tidak tertutup juga untuk bisa kerjasama, karena Indonesia itu kaya akan segala macam. Apalagi para UMKM yang luar biasa talented dengan berbagai produknya. Sangat. Dan di sini itu kita panggung loh, maksudnya asal bisa kita nggak ada apa-apa kalau di sananya nggak ada. Betul. Bener-bener. Itu aja sih sebenarnya, jadi manfaat bagi banyak orang, insya Allah. Insya Allah, amin. Wow, luar biasa nih. Kalau kayaknya rasanya nggak pengen baru sekarang nih interview, nggak pengen berhenti. Aduh, kita kebanyakan ngomong. Kebanyakan ngomong. Justru saya sendiri jadinya nggak pengen ngeberhentiin gitu. Biasanya kalau saya nggak berhenti, tapi kali ini
Aduh, saya ngebayangin ya, karena saya sendiri kan dulu sekolah juga susah ya gitu. Sekolah aja susah, apalagi sekarang kerja, bangun bisnis, bangun keluarga, itu di Amerika itu menurut saya luar biasa lah gitu. Jadi mudah-mudahan buat kawan-kawan mitra TU Center, mudah-mudahan semua yang nonton mudah-mudahan bisa datang ke sini. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bisa menginspirasi, bisa menginspirasi dan terima kasih banyak untuk Mbak Vivit, Mas Irfan atas waktunya, dan mari kita mudah-mudahan semua cita-cita kita lah ya, cita-cita kita bisa ini untuk meningkatkan, kan UKM ini kan soko gurunya perekonomian. Betul. Gitu. Nah, ini bisa jadi mulai oleh UMKM di Washington DC ini, nanti mudah-mudahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi udah jadi 2 DC di seluruh kota, Insyaallah. di seluruh kota di Amerika, mudah-mudahan kita bisa dapat, mudah-mudahan bisa ada investor yang sekarang banyak tuh di Indonesia tuh yang kopi kenangan lah apa semuanya ini ya jadi besar ya. Nah, saya pikir kalau konsepnya inilah, mudah-mudahan saya sangat tunggu ceritanya nanti 5 tahun lagi. Insyaallah. Gitu. Baik ya gitu. Terima kasih banyak juga sudah dikasih kesempatan bagi-bagi pengalaman.